dan kelancaran, kemudahan dan hidayah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua atas apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustaz. Salawat serta salam semoga juga selalu tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga salawat juga sampai kepada keluarga besar baginda Rasul, kepada para sahabat, dan kepada umatnya yang senantiasa memegang erat sunnah sampai akhir zaman. Di sore hari ini insya Allah nanti Ustaz Alam akan menyampaikan tema yang sudah kita share tentang tauhid, jalan untuk menuju surga. Karena pentingnya apa yang akan disampaikan Ustaz, dan untuk mempersingkat waktu, saya selaku wakil dari teman-teman Gema mencukupkan sampai di sini, dan kepada Ustaz Alam waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, limpahan anugerahnya, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini dalam rangka majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ghadwatun aw rawhatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Sebentar saja di waktu pagi atau di waktu sore kalian di jalannya Allah, maka itu lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kita semua hidup dan mulai bekerja sampai nanti kita meninggal, bisa mengumpulkan harta, mungkin maksimal ya bisa punya rumah lantai 7 mungkin. Itu semua dibandingkan dengan kehadiran panjenengan di sini tidak ada apa-apanya. Khairum minad dunya wa ma fiha. Nah, nikmat seperti ini patut kita syukuri. Kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam kita aturkan kepada beliau junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ahum, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat fid dunya hatta akhirah. Nah, hari ini saya diberi sebuah tema yang menarik, dan ini yang paling utama sebenarnya, tauhid jalan surga. Teman kita Nahdiin sering mengucapkan itu dalam pujian-pujiannya yang kita jadikan lagu bahasa Arab ya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ya memang cuma itu kunci surga Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Kunci surga cuma itu, tidak ada yang lain. Nah, maka di sini saya akan mencoba menampilkan dalil-dalilnya yang jenengan bisa cek sendiri. Yang pertama adalah surat An-Nisa ayat 48. Di sini Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima." Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak akan mengampuni, ayyushraka, apabila disekutukan bihi dengannya, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan akan mengampuni semua dosa duna dzalik, di bawah demikian itu. Jadi dosa semua, ya, semua dosa yang
dilakukan oleh manusia itu akan diampuni oleh Allah kecuali syirik. Tapi diampuninya lima yasha, bagi orang yang dikehendaki. Jadi Bapak Ibu sekalian, jenengan punya dosa apapun termasuk syirik, kalau sempat bertaubat, Allah pasti mengampuni. Tapi kalau tidak sempat bertaubat, kemudian meninggal, maka itu ada dua kemungkinan. Kadang-kadang langsung diampuni Allah sehingga dosanya ditutup dan langsung masuk surga. Kadang-kadang disiksa dulu sampai dosanya habis baru dimasukkan surga. Itu makna dari ayat ini. Tapi kecuali syirik, kalau ada orang meninggal kemudian punya dosa syirik dan dia tidak sempat minta ampun, tidak sempat bertaubat, maka itu tidak mungkin diampuni oleh Allah. Jadi nek punya dosa ada dua kemungkinan, mungkin disiksa baru surga atau mungkin langsung surga. Tapi kalau syirik tidak ada ampun, tidak ada ampun. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang paling besar. Aziman, paling besar. Jadi tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Membunuh kalah dengan syirik. Sampai dalilnya al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnah di situ maknanya adalah syirik, bukan fitnah. Ya. Jadi syirik itu lebih besar dosanya daripada membunuh. Ya. Jadi kalau ada penjahat, tukang narkoba, tukang semua dikerjakan, tapi dia tidak syirik, itu masih kalah dengan orang baik tapi syirik. Dosa yang paling besar adalah syirik. Syirik itu apa sih? Syirik itu selingkuh, Bapak Ibu. Saya tanya kepada panjenengan, ada ndak bapak-bapak yang ingin diselingkuhi oleh istrinya? Wah, ada. Kalau ada ya itu berarti abnormal gitu. Ibu-ibu ada yang mau diselingkuhi bapak-bapak? Wah, ada. Bu, tak kasih tahu anunya, kuncinya, supaya jenengan tidak teraniaya dengan dalil. Biasanya bapak-bapak tuh suka menganiaya dengan dalil dan padahal dia tidak paham dalilnya. Fankihu ma tabalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Itu dari andalannya bapak-bapak. Saya kasih tahu kuncinya. Itu salah ayat, Bu. Makanya ayat itu jangan sampai dipotong-potong, pahami secara utuh. Di dalil di sebelum ayat itu kan ada dalil. Ayatnya kan tidak mulai dari situ. Fa illam ta'dilu, kalau kamu nggak bisa adil kepada anak yatim, maka nikahilah. Boleh 2, 3, 4, terserah kata Allah. Saking beratnya apabila orang itu menikahi anak yatim tidak membayar mas kawin. Karena waktu itu ada orang mau melihara anak yatimnya punya harta banyak, begitu besar, mau dinikahi tanpa mas kawin. Kan sudah saya pelihara katanya. Ayat itu asbabun nuzulnya begitu. Dan kalau kita belajar balaghah, kata-kata masna wa thulatha wa ruba' itu bukan perintah. Itu sebenarnya adalah suatu pemberitahuan yang menjelaskan tentang hakikat manusia. Di belakangnya ditutup kemampuan manusia. Sama dengan gini. Nah, kalau jenengan mau belajar silakan belajar A, B, C terserah wis. Tapi kalau mau mudah belajar pakai metode ini. Ayat itu begitu maksudnya. Tapi oleh bapak-bapak langsung dijadikan keris. Salah dalil itu Bapak Ibu. Tidak ada bapak atau ibu yang mau diselingkuhi. Bisa dipahami gitu? Padahal bapak atau ibu itu tidak pernah menghidupkan pasangannya. Bapak ketemu ibu itu kan ketemu sudah sama-sama besar, bukan dari bayi dirawat. Enggak. Yang nyusoni ya ibunya,
yang memberi makan, ngajari sembarang semua sudah besar baru ditemukan oleh jenengan. Gitu jenengan diselingkuhi marah. Padahal Allah menciptakan kita mulai dari kita tidak ada. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana bisa kalian kufur kepada Allah? Allah itu menjadikan kalian dari sesuatu yang tidak ada. Lalu kalian ada. Pernah dengar Indonesia merdeka tahun berapa? 45 ya. Jenengan sudah ada di situ? Berarti kita semua waktu itu tidak ada. Diciptakan Allah menjadi ada. Mulai dari kandungan diberi rizki sampai kita begini. Yang memberi semua rizki, hidup, jantung, semua itu adalah Allah. Lalu bagaimana mungkin kamu kok malah menyembah selain Allah itu? Itu namanya syirik. Dan itu yang paling dibenci oleh Allah. Bagaimana bisa yang menghidupkan Allah, yang memberi rizki Allah, memberi nafas Allah, memberi jantung Allah, yang memberi semua kebutuhan kita Allah, kemudian kita justru beribadah menyembah kepada selain Allah. Maka itu dikatakan ya, barang siapa yang syirik, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Siapapun yang berbuat syirik, maka dia sungguh telah berbuat dosa yang paling besar. Yang jadi pokok masalah di hari ini adalah jangan sekali-sekali menduakan Allah. Jangan sekali-kali syirik kepada Allah. Nah, kita tidak syirik itulah yang disebut tauhid. Jadi syirik itu lawan katanya tauhid. Asroka yusyriku syirkan. Asroka menyekutukan. Nah, wahada yuwahidu tauhidan. Mengesakan, menomorsatukan, menganggap satu. Itu namanya tauhid. Jadi tauhid jalan surga. Karena apa? Karena syirik itu jalan pasti ke neraka. Jadi hidup itu cuma dua, Bapak Ibu. Tauhid pasti surga, syirik pasti neraka. Cuma itu kuncinya. Maka kalau kita sudah mengatakan kalau kita melakukan dosa yang lain dan sebagainya itu masih bisa diampuni. Tapi kalau syirik tidak ampun. Nah, kita lihat di sini ada kabar gembira. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertauhid. Kabar gembira dari Abu Dzar radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kelihatan ya di situ ya? Nah. Anna Abu Dzar radhiyallahu anhu haddatsahu qala. Abu Dzar bercerita bahwa dia berkata, "Ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad, dan Nabi memakai baju putih. Kalau dalam ilmu hadis ketika ada sahabat yang mengungkapkan hayahnya Nabi, keadaannya Nabi ketika dia mendengar hadis, ini berarti hadis yang sangat kuat. Jadi dia betul-betul tahu. Sama dengan hari ini jenengan. Saya lihat Pak Alam menyampaikan dia pakai kopiah, itu berarti betul-betul lihat. Tapi kalau Pak Alam pernah nyampaikan di mana? Di mana ya? Pakai apa dia waktu itu? Waduh, lupa saya. Berarti ini hayahnya kurang. Tapi kalau hadis sudah ada kata-kata wa alaihi thawbun abyad, dan dia pakai baju putih, itu betul-betul lihat dia itu. Hadisnya sahihnya tingkatannya tinggi itu. Wa huwa naimun, dan Nabi waktu itu sedang tidur. Jadi saya datang kepada Nabi, Nabi pakai baju putih masih tidur. Tsumma ataituhu, terus tak tinggal pergi, lalu saya datang lagi. Wa qad istayqadha, lalu kemudian Nabi ternyata sudah bangun. Jadi saya datang, Nabi masih tidur, balik lagi ke sana, Nabi sudah bangun. Faqala ma min 'abdin qala la ilaha illallah tsumma mata 'ala dzalik illa dakhalal jannah. Nabi tidur itu beda dengan kita. Kalau kita mimpinya kemana-mana. Kalau Nabi tidur mimpi itu adalah wahyu. Maka Nabi mengatakan, ini berarti berdasarkan wahyu, siapapun, ma min abdin, siapapun hamba, abdin di situ siapa saja, di mana saja, kapan saja, ya, pokoknya dia hamba Allah. Qala, dia berkata la ilaha illallah faqat. Dia hendak sholat, hendak ini, hendak, pokoknya dia mengucapkan la ilaha illallah. Tsumma mata ala dzalik. Lalu dia mati dengan ucapan keyakinan la ilaha illallah.
illa dakhalal jannah. Ini dalam nahwu namanya fi'il madhi bimakna istiqbal. Pasti masuk surga kata Nabi. Insyaallah. Jadi ada orang tidak ngapa-ngapain cuma ngomong la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Meskipun prosesnya kalau misalnya banyak dosa ya mungkin dicuci dulu di neraka. Tapi dia pasti masuk ke dalam surga. Nah, nanti insya Allah kajian lain kali kajiannya kita bahas masalah syirik itu apa. Ini kan karena judulnya tauhid, saya perdalam tauhidnya saja. Nah, jadi orang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah lalu dia mati, maka dia masuk surga. Qultu, aku berkata, Abu Dzar berkata, wa in zana wa in saraqa, meskipun apabila dia pernah berzina, pernah mencuri, begitu kok masuk surga Nabi. Qala, Nabi bersabda, wa in zana wa in saraqa, iya, meskipun dia pernah berzina dan pernah mencuri. Ini menunjukkan kalimat la ilaha illallah itu sangat agung Bapak Ibu. Nah, qultu berkatanya Abu Dzar, wa in zana wa in saraqa, masih kurang puas. Masuk meskipun zina, mencuri itu apa enggak masuk surga Nabi? Allah bersabda Nabi, wa in zana wa in saraqa, iya, meskipun dia pernah berzina, pernah mencuri, dia tetap akan masuk surga. Masih nanya lagi, saya kurang paham. Masuk. Jadi meskipun mencuri, meskipun berzina, masuk surga dengan ucapan la ilaha illallah. Allah bersabda Nabi, wa in zana wa in saraqa wa ala rugmi anfi Abi Dzar. Iya, meskipun sampai hidungmu gerubung, sampai hidungmu hilang, nanya itu tetap jawabannya begitu. Pokoknya membaca la ilaha illallah pasti masuk surga. Wa kana Abu Dzar idza haddatsa bihadza qala wa in raghima anfu Abi Dzar. Abu Dzar cerita selalu mengucapkan meskipun hidungnya Abu Dzar itu gerubung. Dia menceritakan bahwa betul-betul dia dengar ini dari Rasulullah. Sampai kalimatnya Nabi yang mencela Abu Dzar pun diikutkan dalam hadisnya. Masya Allah. Padahal Abu Dzar itu adalah sahabat yang luar biasa, orang yang sangat zuhud. Qala Abu Abdillah, Imam Bukhari mengatakan, hadza indal maut au qablahu idza taba wa najdiba. Ini yang penting orang itu sebelum mati dia bertaubat dan menyesal. Wa qala la ilaha illallah ghufira lahu. Jadi tetap ada upaya untuk bertaubat. Maka pasti Allah mengampuni. Nah, maka di sini ada dalil mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya, meskipun masuk surga itu ada dua proses. Ada yang langsung, ada yang mungkin dicuci dulu di neraka. Yang penting jangan syirik, karena kalau syirik haram masuk surga. Orang masuk neraka itu belum tentu haram masuk surga. Tapi kalau orang bilang haram masuk surga, wah, itu sudah berarti kekal di neraka. Bapak Ibu sekalian, banyak di antara kita yang mengetahui bahwa salah satu dari rukun iman itu adalah iman pada hari akhir. Jenengan percaya pada hari akhir? Apa yang jenengan percayai? Iman itu harus berlandaskan ilmu Bapak Ibu. Al ilmu hayatul iman. Ilmu itu adalah hidupnya iman. Maka Nabi Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah orang yang punya ilmu. Jadi kalau jenengan tidak tahu tentang apa itu hari akhir, jangan langsung percaya. Karena percaya pada hari akhir tanpa ilmu itu mengakibatkan syubhat yang sangat besar, mengakibatkan salah paham yang sangat besar. Contoh, ayo kurban sing besar nanti biar bisa dinaiki di akhirat. Pernah dengar itu? Padahal tidak satupun Al-Quran maupun hadis yang menerangkan kurban itu untuk dinaiki di akhirat. Tidak satupun. Berarti keimanan jenengan terhadap itu keliru. Berbicara tentang akhirat tidak boleh satu patah kata pun kita berbicara tanpa ada dasar dalil, karena itu gaib.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang iman dengan gaib. Gaib itu adalah sesuatu yang tidak terdeteksi oleh manusia, termasuk alam akhirat. Saya kadang-kadang sedih melihat ada ustaz, ada ulama yang menyampaikan akhirat kayak mainan. Nanti kalau jenengan ikut saya, wos nyantol neng sarungku. Emang di akhirat ada sarung? Setiap orang dibangkitkan dalam keadaan urianan telanjang. Kok bisa nyantol di sarung? Nanti di akhirat kalau kamu ikut saya, misalnya kita pakai untuk backgroundnya Gema, misalnya, nek ikut Gema, nanti tak belani di sana. Emang ada dalilnya? Sedangkan ketika kita mau menyeberang jembatan, tidak satupun manusia berani berbicara kecuali para rasul. Dan para rasul hanya mengatakan, Allahumma sallim alaina, sallim alaina. Lah kok iso berani nanti tak belani? Ikut rombonganku. Dari mana? Tidak mungkin ada yang bisa belani di akhirat. Dalilnya yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada hari akhirat nanti seseorang lari dari temannya, lari dari saudaranya, lari dari ayah ibunya, lari dari anak istrinya. Jadi tidak mungkin ada orang lain. Orang tua saja tidak peduli dengan kita, apalagi orang lain yang bukan orang tua kita. Jangan percaya. Terus kita akan menyeberang jembatan yang namanya jembatan dari mana? Kata Siratal Mustaqim itu jenengan dapat dari mana? Tidak satupun dalil menyatakan jembatan namanya jembatan Siratal Mustaqim. Namanya jembatan Jisru Jahannam. Bisa Siratal Mustaqim? Ya bu, dari mana? Malaikat aja yang dikatakan malaikat pencabutnya, malaikat siapa namanya? Dari mana? Tidak satupun ayat Quran dan hadis menjelaskan bahwa pencabut nyawa namanya malaikat Israfil. Tidak ada. Carikan kalau ada. Gak ada. Buku tugas malaikat itu bukan hadis itu. Israel itu kalimat dari Israiliyat, dari orang-orang Israel itu. Yang sahih dalam Quran maupun hadis namanya malakul maut. Itu katanya iman. Oh iman tuh harus tahu dulu ilmunya. Kalau belum tahu ndak iman. Percaya ndak dengan isi Al-Quran? Percaya apa? Ya empuk. Jadi ngaji dulu, ngerti dulu ilmunya, baru katakan iman. Nah sekarang saya akan membacakan sebuah hadis tentang hari akhirat. Dan ini valid. Ini bukan karangan. Ini adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bisa mencari itu di internet, di aplikasi dan sebagainya. Ini ada di Ibnu Majah dan hadis ini adalah hadis yang sahih tentang salah satu peristiwa di akhirat tentang orang yang membaca la ilaha illallah. Sami'tu Abdullah bin Amr yaqul, saya mendengar Abdullah bin Amr bersabda. Abdullah bin Amr bin As ini adalah salah satu sahabat ahlul hadis. Ahlul hadisnya sahabat itu ada dua yang paling utamanya, itu Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr. Abu Hurairah terkenal dengan hafalannya, Abdullah bin Amr ini terkenal tulisannya. Jadi dia tidak pati banyak menghafal, tapi tulisannya lengkap. Maka jenengan ngaji, tirulah salah satu ini. Kalau memang kuat hafalannya, ikut Abu Hurairah. Yang dapati kuat ya ikut Abdullah bin Amr. Sing aneh ini ndak ikut Abu Hurairah, ndak ikut Umar bin As. Pokoknya denger ya, nanti belum berdiri dari sini sudah lupa. Nah ini sing rada aneh lagi. Akhirnya banyak ngaji tapi tidak ada yang bekas itu. Nah, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah ala ru'usil khalaiq. Jadi ada seorang laki-laki dari umatku, umat Islam. Mudah-mudahan bukan kita sih, tapi kalau seandainya kita juga beruntung kok ini. Ala ru'usil khalaiq. Ada seorang umat Nabi Muhammad yang dipanggil di hadapan
ru'usil khalaik, pemimpin-pemimpin makhluk. Artinya di sana itu kan betul-betul semua hadir, dipanggil, semua menyaksikan. Kalau di sini yang dipanggil misalnya Ustadz Ruhan naik, yang lihat ya orang-orang Gemah, di luar Gemah nggak tahu. Tapi kalau ini begitu dipanggil nama orang ini di akhirat, semua tahu, sak dunia tahu. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Fayun syarullahu tis'atun wa tis'una sijillan. Maka dicoba dibukakan 99 catatan dosa. 99 sijilan itu buku catatan dosa. Namanya buku tuh bentuknya banyak. Buku itu ya kertas disusun banyak, ada yang tebal, ada yang tipis. Ini ada 99 buku catatan dosa toh. Wah iki catatan dosa jenengan berapa sudah? Ini orang ini 99, ini umat Nabi yang paling banyak dosanya. Nah, kulla sijilin maddal basar. Setiap satu buku dari 99 itu seandainya dilebarkan, dipanjangkan, itu sejauh mata memandang. Wah, ini jangan apa ya? 99 buku, satu buku seandainya dipanjangkan itu sejauh mata memandang. Berapa ratus meter mata kita memandang, segitu panjangnya catatan dosanya. Masya Allah. Thumma yaqul Allahu azza wa jalla. Lalu Allah bertanya, Allah azza wa jalla bertanya, hal tunkiru min hadza syai'an? Kira-kira kamu mengingkari catatan ini? Ada ndak yang kira-kira kamu ndak pernah ngerjakan kok ada catatannya ini? Ditanya sama Allah. Fayaqul la ya Rabbi. Enggak ya Allah, memang itu saya. Ngaku dia. Fayaqul adzalamatka katabati al-hafizun. Apakah kira-kira malaikat-malaikat yang nulis catatan ini menganiaya kamu, nambah-nambahi tulisannya? Kira-kira begitu? Fayaqul la, enggak ya Allah, memang itu saya. Tsumma yaqul alaka udhrun. Apakah kamu punya alasan? Kan ada orang yang dia berbuat dosa tapi karena kepepet. Ada orang berbuat dosa karena tidak tahu. Ada orang berbuat dosa karena tidak sengaja. Indah, punya ndak? Fayuhabur rajul fayaqul, kamu punya kebaikan ndak? Maka laki-laki itu mengatakan, tidak ya Allah. Tidak ya Allah. Jadi saya itu memang dosa, ya saya tahu itu dosa dan saya kerjakan memang. Kamu punya pahala? Ndak ya Allah. Fayaqul, lalu Allah membantah, bala inna indaka hasanat. Ndak, sebenarnya kamu tetap punya satu pahala kok, katanya. Kamu punya satu pahala. Padahal laki-laki ini sudah ndak ingat dia punya pahala pun ndak. Saking banyaknya dosa sampai lupa pernah ngamal apa ndak. Saking banyaknya dosa, 99 buku, satu buku di seandainya dipanjangkan sejauh mata memandang. Punya pahala? Enggak ya Allah. Tapi kata Allah, bala, enggak. Innalaka indana hasanah. Sesungguhnya kamu tetap punya kebaikan. Wa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Dan sesungguhnya tidak ada penganiayaan atasmu hari ini. Meskipun kamu punya sedikit saja kebaikan, tetap kamu dikasih. Meskipun dosamu banyak. Fatukhraju lahu bitaqah fiha. Lalu dikeluarkanlah selembar kertas. Bitaqah itu selembar kertas. Yang di situ tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi 99 kitab yang tebelnya dipanjangkan, dia punya satu kebaikan, dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kebaikannya saking sedikitnya, hanya satu lembar kertas yang isinya pernah mengucapkan la ilaha illallah, tapi dari hatinya yang paling dalam itu. Qala, maka bersabda Nabi, fayaqul, maka berkata rajul, ya Rabbi, ma hadhil bitaqah, ma hadhi sijillah. Ya Allah, nek kebaikan saya cuma sak lembar, kira-kira ya dibandingkan dengan dosa saya yang 99 jilid buku dosa itu, kira-kira bisa apa ya? Nah,
Fayaqul innaka la tudlam. Maka Allah berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dianiaya. Fatudu sijillatu fi kiffatin. Maka namanya timbangan mizan itu di dunia seperti timbangan yang ada lidahnya itu. Bukan timbangan elektronik. Timbangan yang ada. Maka sijil itu 99 itu ditaruh di sini. Seret. 99. Wal bitokoh fi kifah, ternyata bitokoh tadi satu lembar kertas tadi yang ucapan la ilaha ditaruh di sini. Seret. Fatwa syatis sijilat wasukolat bitokoh. Maka sijilat itu naik dan bitokoh yang satu lembar itu seret. Dan dia dimasukkan surga. Ini yang disebut tauhid itu adalah jalan surga. Dosamu kaya opo, dosa kita kayak apa saja, selama kita masih megang kalimat la ilaha illallah, ada potensi Allah akan mengampuni semua dosa kita. Bahkan 99 sijilat itu diampuni oleh Allah, dimasukkan surga. Itu makna dari kata apa tadi? La ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu jangan dianggap kalimat yang remeh Bapak Ibu. Itu kalimat yang sangat luar biasa itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau ada orang bilang, oh Imam Bukhari itu kan hadisnya dhaif, itu berarti orang belum pernah ngaji hadis itu. Ini hadis sahih Bukhari. Ya, selama kita betul-betul mengucapkan la ilaha illallah, betul-betul dari hati bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, maka harapan masuk surga itu ada. Dan ini adalah makna dari ayat yang tadi kita baca di atas, ya. Makna dari wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni semua dosa di bawah syirik bagi orang yang dikehendaki. Salah satu yang dikehendaki Allah adalah yang ada dalam hadis ini. Dikehendaki Allah dihapus dosanya. Jadi 99 dosa itu dibuang semua oleh Allah. Loh kok bisa? Itulah hebatnya Allah. Enggak kayak kita. Nih, antara pasangan kita punya banyak kebaikan dan keburukan yang diingat ya. Lah kok jenengan jelas menten ngomong. Ya Allah, selama mengucapkan la ilaha illallah, bisa saja dosa kita yang segitu banyaknya itu dihapus oleh Allah. Ini dikatakan tauhid itu jalan surga. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertauhid. Nah, hadis selanjutnya, ya, an Anas yarfa'u, ya, an Anas yarfa'u, dari Anas memarfu'kan hadis ini. Nah, istilah marfu ini bagi bapak ibu yang pernah belajar nahwu jangan disamakan. Oh, itu berarti marfu bidhammah itu. Marfu dalam bahasa Arab itu ada marfu, mansub, majzum dan majrur. Itu dalam ilmu bahasa Arab. Kalau dalam ilmu hadis ada yang namanya hadis itu adalah hadis marfu, mauquf dan maqtu. Istilahnya beda-beda. Kalau hadis marfu itu berarti hadis yang keluar dari mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis marfu namanya. Maka di sini an Anas yarfa'u. Anak hadis ini dari Anas dan Anas menyatakan ini berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan salah. Berarti an Anas dari Anas. Yarfa'u, Anas memarfu'kan. Anas ini kan jar majrur. Aku bisa marfu'. Salah ilmu, salah kunci itu. Nah, innallaha yaqulu li ahwani ahlin nari adzaban. Sesungguhnya Allah berfirman kepada orang yang paling berat siksanya di hari siksanya di neraka. Sesungguhnya Allah berfirman, ini masih tentang yaumul akhir. Ini cerita-cerita yang dikabarkan Nabi akan terjadi di hari akhir. Ketika seseorang, jadi perjalanan kita itu melewati jembatan jembatan Jisru Jahannam itu, setelah kita lewat satu persatu, kemudian ada yang orang iman juga jatuh ke neraka karena dosa-dosanya. Setelah itu selesai, maka kemudian ada syafaat
baik dari Rasulullah, dari para malaikat dan sebagainya yang diperintahkan oleh Allah. Setelah selesai semua sudah tidak ada syafaat, tertinggalnya di neraka khalidina fiha, ya, khalidina fiha, maka Allah berbicara kepada ahli neraka yang sudah pasti khalidina fiha, pasti dia masuk neraka dan abadi di sana. Allah berfirman, "Lau anna laka ma fil ardi min syai'in kunta taftadi bih." Seandainya kamu punya segala sesuatu yang di bumi, artinya bumi itu punyamu semua, mau enggak kira-kira kamu bayarkan bumi itu pakai menebus siksa ini supaya kamu tidak disiksa? Mau enggak kira-kira? Seandainya lo ya, seandainya di dunia kemarin tuh kamu raja dunia, bukan raja negara, raja dunia, sak dunia kamu kuasai deh. Terus karena kamu masuk neraka, sekarang kamu kasihkan dunia itu ke saya, terus kamu diselamatkan dari neraka. Mau enggak? Qala, berkata rajul, orang yang masuk neraka, "Na'am, iya." Qala, berfirman Allah, "Faqad sa'altuka ma huwa ahwanu min hadza wa anta fi sulbi Adam." Sungguh saya telah memintamu untuk melakukan satu perkara yang lebih gampang sebenarnya, dan ini saya minta sejak kamu masih di sulbi Adam, di alam arwah. Ada materi namanya Rihlatul Alam. Di situ perjalanan alam. Jenengan akan diceritakan materi tentang kita masih di alam arwah, pernah ada kejadian apa di alam apa namanya? Di alam kandungan ada kejadian apa? Kemudian di alam dunia, di alam akhirat ada hadis-hadis tentang itu. Nah, sejak di sulbi Adam kita tuh sudah diperintahkan oleh Allah untuk bertauhid. Ya, diingatkan kembali ketika sudah mau lahir, diingatkan kembali di dunia. Kata Allah, padahal aku cuma minta sesuatu yang sebenarnya gampang, lebih ringan daripada kamu mengambil dunia lalu kamu serahkan ke saya. Allah tusyrika bi, hanya satu yang saya minta, jangan menyekutukan saya. Fa'abaita illa syirik, tapi kamu menolak, kamu tetap syirik, makanya kamu kekal di neraka. Jadi orang yang syirik itu pasti kekal di neraka. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian, yang jadi masalah itu adalah ketidaktahuan kita akan syirik. Makanya penting kita kaji syirik itu apa saja. Jangan-jangan kita tuh tiap hari melakukan kesyirikan tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui, dan itu berbahaya. Maka dalil mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kalau terjemahan harfiahnya, tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu makna lughah. Makna lughah itu artinya makna secara bahasa. Liya'budun, abada ya'budu ibadatan, artinya beribadah. Tapi kalau makna tafsir, wa qala Ibnu Abbas liya'budun ay liwahidun, bukan hanya untuk ibadah tapi untuk mentauhidkan ibadah. Lah, ibadah itu ternyata ada 3 jenis. Yang pertama ibadah qalbiyah, yang kedua ibadah lisaniyah, yang ketiga ibadah badaniyah. Ini harus tauhid semua. Ya, tapi kadang-kadang kita tidak tahu. Ternyata kita menyekutukan Allah tanpa kita ketahui. Ini contoh saja materi kita beribadah. Pernah enggak jenengan itu nakut-nakuti anaknya? Jangan ke situ, nanti ada hantu. Pernah? Kalau pernah berarti jenengan itu berusaha membuat anaknya jadi kekasih setan. Karena dalilnya sesungguhnya setan hanya menakut-nakuti kekasihnya. Jadi yang takut setan itu hanya kekasihnya setan. Berarti khaufnya panjenengan membuat anak takut kepada setan, itu adalah artinya sebenarnya adalah membuat anak untuk bertauhid kepada setan. Itu pelajaran yang luar biasa. Ya, pelajaran yang luar biasa bahwa ternyata dari ucapan kita bisa mengandung
syirik. Nek sakit berobat neng dokter ini mesti sehat, mesti waras, mesti jodoh. Kata-kata ini kata syirik Bapak Ibu. Nggak percaya, dokter yang disebut itu aja bisa mati itu. Itu syirik Bapak Ibu. Nah itu namanya syirik lisaniyah, ucapan-ucapan yang mengandung syirik. Ada lagi bentuk kesyirikan, usaha tidak mendustai hasil, atau dibalik, hasil tidak mendustai usaha. Itu kalimat-kalimat yang tidak percaya pada takdir. Yang kata Ibnu Umar, seandainya kamu punya gunung emas sebesar gunung Uhud, kamu sodakohkan, kamu infakkan, maka Allah tidak akan menerima kalau kamu masih punya pemahaman itu. Insya Allah. Ini kalimat-kalimat seperti ini yang masuk lisaniyah kita itu harus bertauhid. Belum qalbun, belum hati. Hati yang tidak bertauhid kepada Allah. Nah kadang-kadang kita tuh banyak sekali Bapak Ibu. Kalau jenengan misalnya ada berhala terus jenengan sembah di situ, itu jelas. Ya, Pak, ini syirik. Tapi nih jenengan sholat Allahu Akbar, enggak mungkin. Karena Allah loh ya Pak, enggak boleh riya loh. Pak mungkin. Nah ini masalah syirik yang ada di dalam qalbun, di dalam hati. Nah, ini penting dipelajari. Karena apa? Ini kata Allah, la tusyrik bi fa'abaita illa syirk. Saya hanya minta satu, kamu jangan syirik. Tapi kamu nolak, kamu tetap aja syirik. Bentuk penolakan kita adalah salah satunya karena kita tidak mau belajar ilmu tentang tauhid, tidak mau belajar apa saja syirik itu, sehingga kita dalam kehidupan kita banyak melakukan kesyirikan-kesyirikan tanpa kita sadari. Dan kalau ini terjadi sampai kita meninggal belum kita ketahui, belum kita taubati, ya akibatnya khalidina fiha, maka Allah kan berdatang kepada kita untuk mengucapkan ini. Dulu kamu sudah saya minta, jangan syirik itu toh. Tapi kamu yo fa'abaita, nolak kamu. Tidak mau belajar tentang tauhid, tidak mau menghindari syirik. Maka sekarang ya kamu khalidina fiha. Yang kata khalidina fiha itu kalau di dalam sebuah hadis dijelaskan, seandainya penghuni neraka masuk neraka, kemudian dia disiksa, diberi harapan, kamu di neraka ini selama banyak hitungan, sebanyak hitungannya debu di dunia. Suruh ngitung debu, mulai dari gurun Sahara dihitung satu-satu. Hari ini disiksa, ngambil satu, maka ahli neraka masih akan tersenyum menjalani siksa. Karena apa? Sebanyak-banyaknya pasir di dunia dia masih bisa habis hitungannya. Dia masih tersenyum, ada harapan keluar dari neraka. Tapi kalau sudah bilang khalidina fiha, maka tidak ada habisnya. Kalau kita disuruh ngitung pasir sa'aret aja insya Allah yus waleh ya, enggak ada kerjaan lain enggak. Ini seandainya, kata Rasulullah, seandainya penghuni neraka itu disuruh menghitung debu di dunia saat dunia ini, dan kalau debunya habis dihitung maka siksa neraka habis, maka dia akan menjalani siksa sambil tersenyum. Berhubung tidak ada lagi harapan, Bapak, tidak ada harapan sedikit pun. Maka hari ini kita tekankan tauhid, jangan syirik. Pelajari ilmu tauhid, jauhi syirik. Ini adalah tugas utama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun maknanya bukan hanya menyembah, tapi liwahidun, untuk mentauhidkan Allah di dalam beribadah. Nah, mungkin itu yang bisa sedikit saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, menambah iman kita di dunia dan akhirat. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau berdiskusi, mau menambahkan, dipersilakan. Nah, Ibu dulu aja, ibu dulu. oh ibu, 1, 2, oke, monggo ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau tanya surga setelah dicuci neraka.
ketika kita melakukan syirik yang tanpa sengaja, padahal kita sudah meyakini kita sudah bersyahadat, apakah itu masih termasuk kholidina ibadah tadi di neraka akan kekal? Terima kasih atas waktunya. Nah, khusus untuk syirik itu tidak ada udzur jahal. Khusus syirik. Kalau yang lain-lain dosa yang kita lakukan kalau kita tidak ketahui, maka berpotensi diampuni oleh Allah. Tapi kalau syirik tidak ada udzur jahal. Tidak boleh ada kata tidak tahu. Karena cuma itu tugas kita di dunia. Sedangkan kita yang tidak ngerti tentang kedokteran, kita menghabiskan waktu untuk belajar tentang itu. Padahal itu bukan tugas utama, itu hanya tugas sampingan. Nah sekarang masalah syirik dan tauhid ini adalah tugas utama kita. Tidak ada kewajiban kita selain untuk mengetahui apa itu syirik, apa itu tauhid. Dan ini tidak ada udzur jahal. Ya, khusus untuk dosa syirik tidak ada udzur jahal. Aku nggak tahu, nggak ada udzur. Tapi kalau dosa yang lain, misalnya kita melakukan transaksi di bank misalnya, nggak tahu kalau itu riba. Begitu tahu riba, nah itu ada namanya udzur jahal karena ketidaktahuan. Ya. Tapi kalau masalah syirik tidak ada udzur jahal. Maka bagaimana ya belajar ilmu tentang tauhid, belajar ilmu tentang syirik supaya kita bisa mengoreksi mumpung kita masih hidup. Mumpung kita masih hidup. Bahkan ada doanya untuk minta dijauhkan dari syirik tersebut. Nah, monggo Ibu. Nah, niatnya berobat, tapi yang memberi kesembuhan adalah Allah. Bedanya sedikit, iya. Syirik itu bedanya dikit loh Bu. Syirik dengan tidak syirik itu bedanya sedikit. Ya, kalau kita bisa mengatakan saya berobat, tapi kesembuhan milik Allah, itu berarti tidak syirik. Itu justru sunnah. Tadawu, berobatlah kalian. Sunnah untuk berobat ke dokter yang kita yakini. Tapi kalau Pak dokter sembuhkan saya lagi, dokter iya nanti saya sembuhkan, waduh, yang ini syirik, yang atasnya togut gitu. Togut itu orang yang ingin menyamai Allah itu. Oh iya Mus, kalau berobat sama saya pasti sembuh. Wah ini satunya sebagai musyrik, satunya sebagai togut. Togut itu koncone Fir'aun. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang agung, Tuhan yang tinggi. Nah maka kalau niat kita untuk itu adalah bagian dari usaha kita. Adapun kesembuhan dan sebagainya itu adalah hak prerogatif Allah. Tetap kita mau minum obat, mau minum apa, ini hanya lantaran. Yang menyembuhkan adalah Allah. Itu supaya tidak syirik. Nah gitu ya. Iya silakan. Gimana? Misalnya pakai gelang apa ya, kita ada yang pakai kalung, ini nanti Saya pernah tanya itu ke ustadz saya, itu sudah termasuk sedikit banyak ke arah pengaruhnya jimat. Tapi kalau misalnya dia pakai gelang itu, kemudian diyakini bahwa gelang ini mengandung ion yang bisa membantu kesehatan dan sebagainya, nah itu boleh. Tapi kalau meyakini ini bisa menyembuhkan, nah ini bedanya sedikit. Iya, namanya syirik, bedanya sedikit. Jangan sholat Allahu Akbar, ini pada Allah, ini namanya tauhid. Sholatnya tahu Allahu Akbar. Oh, ada si dia yang mau lihat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah jadi syirik. Syirikul khaufi, syirik yang khauf. Nah, jadi syirik itu bedanya di hati memang Bu ya. Kalau hati jenengan sudah yakin bahwa gelang ini bisa menyembuhkan, nah di situ mulai masuk syiriknya.
Tapi kalau meyakini gelang ini loh wis gelang biasa, cuman ada energi-energi ion yang mungkin bisa membantu untuk peredaran darah, untuk ini, itu dan sebagainya. Bukan menyembuhkan. Sama dengan ketika kita minum obat. Obat ini adalah lantaran mungkin dengan kandungan obat ini bisa mengurangi rasa sakit dan sebagainya. Tapi kesembuhan tetap milik Allah. Nah, gitu Ki. Ya, ada lagi mungkin silakan. Oh iya. Ketika saya minum obat, itu misalnya saya lakukan ya berdoa Bismillah, ya Allah semoga dengan ini Engkau memberi kesembuhan pada sakitku, seperti itu tadi. Nah, itu bukan syirik. Itu namanya tawakal. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustaz yang kami tanyakan ada penjelasan tentang biasa dampaknya bagi kita. Tadi sudah dijelaskan oleh kita tentang ucapan syirik lisan dan perbuatan. Mohon dijelaskan lagi Syirik badan. Nah, terima kasih. inna a'tainakal kautsar fasolli li rabbika wanhar. Ya kan? Fasolli, maka sholatlah. Ini perintah Allah. Sholat kepada Allah. Kalau kita sholat kepada selain Allah, syirik. Sholat itu isinya rukuk dan sujud. Jangan ada orang tua sujud di hadapan orang tua, termasuk syirik badaniyah. Loh, ini kan orang tua saya. Iya, tapi Nabi melarang la tasjudu illa lillah. Jangan kamu sujud kecuali hanya kepada Allah. Ini kan bentuk kebaktian, bukan bentuk kebaktian, itu larangan Allah. Karena sujud dan rukuk kita hanya untuk Allah. Salah satu syirik badan. Wanhar, dan menyembelihlah. Nahar, menyembelih. Iya. Fasolli li rabbika wanhar. Wanya itu harful ataf dalam nahwu. Wanhar maksudnya wanhar li rabbika. Maka kamu menyembelihlah untuk Tuhanmu. Lah ketika jenengan menyembelih seekor ayam untuk selain Allah, ini untuk menjaga aula ini, itu masuk syirik badan. Bahkan nahar itu ada dalam sebuah hadis Musnad Ahmad dan hadisnya Hasan. Dijelaskan bahwa ada dua orang yang Muslim yang melewati sebuah gapura. Yang gapura desa itu ada berhalanya. Kemudian di situ siapa yang lewat gapura harus dia menyembelih. Harus dia menyembelih. Maka lewatlah yang pertama. Kamu nyembelih. Saya tidak punya apa-apa untuk disembelih. Lu harus nyembelih. Kalau tidak punya apa-apa, tangkap aja lalat, kamu sembelih. Banyak dia cuma lalat, nangkap lalat. Jangan tahu lalat kan? Ada yang mau lalatnya saya ambil? Mau semua ambil aja lalat, tidak berguna. Ambil lalatnya, disembelih sama dia. Begitu keluar, dilepaskan kau mati. Kata Nabi, khalidina finnar. Dia kekal di neraka. Bukan perkara lalat yang dia sembelih itu, tapi perkaranya menyembelih itu adalah bagian dari ibadah badaniyah. Ketika dia menyembelih untuk selain Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Khalidina fiha, kata Rasulullah. Yang satu, kamu nyembelih, saya tidak akan menyembelih kecuali untuk Allah. Meskipun lalat, saya tidak akan menyembelih kecuali hanya untuk Allah. Hanya dia dibunuh, kata Nabi, dia mati syahid, dia masuk surga. Nah, nahar ini adalah perkara ibadah badaniyah. Yang di situ kita menyembelih sesuatu. Nyembelih lalat aja untuk selain Allah itu bisa masuk neraka. Bagaimana kalau nyembelih kakaknya lalat? Kakaknya lalat ya tawon, kakaknya lagi ya burung emprit, kakaknya lagi ya mungkin ayam, kambing, sapi dan sebagainya. Nah, itu nemen syiriknya. Nah, gitu kan Bu? Itu salah satunya. Kalau ditanyakan banyak sekali contoh syirik badaniyah, lisaniyah maupun kolbiyah, banyak. Ada, saya nyusun sebuah kitab itu khusus untuk membahas masalah syirik dalam ibadah. Itu dikajikan di daerah Jatinong sana. Membahas tentang khusus itu. Tentang ternyata setelah dikajikan para peserta, tiba monotok syirik ya. Baru tahu Pak ya. Iya ya, aku biasanya koyo ngono lah iki. Untung jenengan ngaji, kalau ndak ngaji ya jadinya ngene. Nah, itu penting dikaji nah. Ya, ada lagi mungkin yang lain? Oh, masih ada. 1, 2, 3. Monggo.
Enggak apa-apa Pak, agak lama enggak apa-apa. Yang paling belakang dulu nggih, monggo. Waalaikumsalam. bertanya, suatu saat kami pernah karena kegiatan kami itu bilang hasil itu tidak pernah mengkhianati zakat. Itu bagaimana caranya bertawakal? Istighfar. Ya, istighfar bacanya astagfirullah. Jangan istighfar. Ya, dengan astagfirullahaladzim maka dosa itu akan terhapus dan jangan diulangi. Nah, kita gitu. Jadi Allah tuh Maha Pengampun. Selama kita mau minta ampun, Allah pasti mengampuni. Monggo ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sering melaksanakan ibadah, tapi pikiran kita tuh melayang itu apa termasuk syirik ya? Termasuk pelapor. Itu bukan syirik, tapi tidak khusyuk. Ya. Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatuh. Ada yang begitu, Bu? Ada yang lagi tahiyat, alhamdulillahirabbil alamin, ghairil maghdubi waladdallin. Piye gitu. Wis mau dijawab amin kok aku tahiyat. Ya, itu bukan syirik, itu namanya tidak khusyuk. Ya, hatinya disambar oleh setan. Nah, gitu ya, bukan bagian dari syirik, tapi harus kita bagaimana berusaha untuk tauhid, untuk tumaknina dan khusyuk itu. Nah, monggo Pak. Nah, tentang hadis yang pertama tadi yang sudah jadi maling, sudah pernah zina dan sebagainya, jadi hanya karena ada satu lembar yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, beliau diangkat nama masuk surga. Nah, itu mungkin ikram bagi kita semua. Yang intinya itu kalau kita yang berbuat, kita sudah pernah maling, kita sudah pernah zina, kita pernah dan sebagainya. Maaf yang dulu saya sebagai ASN itu juga sering maling. Maling waktu, maling dan maling macam-macam. Kalau ASN itu yang memang seperti itu, kita sepertinya diperkosa gitu kan. Loh iya, loh. Jangan Diperkosa sistem ya. diperkosa sistem, betul. Nah. Saya pergi ke sana, ini tanda tangani, ya Allah. Saya nggak pergi ke tanda tangan. Itu saya diperkosa sistem. Nah, hal seperti itu, bagaimana kita untuk menggapai surga itu? Apakah kita cukup istighfar atau kita infak sedekah dengan yang lebih besar atau lain-lain yang bisa menutupi kesalahan kita sebagai jadi ASN. Terus terang, kalau yang disampaikan dari hadis yang pertama tadi memang itu diberi, jadi Nah. tidak bisa disamakan dengan kita gitu. Iya. Terima kasih. Iya. Dosa itu ada 3 jenis. Satu, dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah ada 2, yaitu al-kabair dan as-shaghair. Al-kabair itu dosa-dosa yang besar. Ada sekitar 70. Pokoknya ada ancaman siksa neraka atau siksa kubur, itu berarti al-kabair, dosa besar. Yang kedua as-shaghair, dosa-dosa kecil yang tidak ada ancamannya. Ya, banyak di antara kita yang tidak sengaja melihat lawan jenis dan sebagainya. Itu dosa as-shaghair yang bisa hilang dengan majelis ilmu, dengan wudu, dengan sholat, puasa dan sebagainya. Dosa yang jenis ketiga ini adalah dosa bainal bani Adam, antara anak turun Adam. Yang dosa antara anak turun Adam ini tidak akan pernah diampuni sebelum hak-haknya dikembalikan. Contoh gampangnya, misalnya panjenengan pulang dari sini, wah ingat ambil yang baik, buang yang, tinggalkan yang buruk. Ke sini bawa sandal jepit, wah ini sandalnya bawa ke sini, ini sesuai, cocok. Tinggalkan yang buruk, ambil yang baik. Ulang bawa sesuai dengan nasihatnya. Nah, dosa itu tidak akan selesai sebelum jenengan mengembalikan hak itu kepada yang punya. Termasuk yang tadi masalah tanda tangan ASN dan sebagainya. Saya juga beberapa kali diperkosa, tapi alhamdulillah saya tidak mau diperkosa. Wes terserah jenengan. Jenengan mau nembak tanda tangan itu urusan jenengan. Tapi kalau saya tidak akan tanda tangan, itu pecat aja tidak apa-apa. Itu saya.
Biasanya seperti itu. Makanya di sekolah itu tidak mungkin saya diikutkan panitia-panitia karena tidak mau tanda tangan biasanya. Nah, kalau memang itu sekiranya ada hak anak Adam yang merasa jenengan ambil, maka lebih baiknya perbanyak sedekah untuk mengimbangi itu, untuk mengembalikan itu. Tapi kalau misalnya ini adalah suatu yang jenengan tidak ngambil sama sekali sebenarnya, cuman diperalat oleh orang-orang, karena banyak kan begitu. Iya. Termasuk tanda tangan SPC itu kan diperalat semua gitu. Satu tapi yang tentang 4, terus dilapis-lapis begitu kan. Nah, jenengan tidak mengambil hak orang, tapi jenengan diperalat untuk mendustakan begitu, maka jenengan tidak dapat, tidak istilahnya tidak perlu mengembalikan, cukup dengan memperbanyak istighfar. Tapi kalau memang merasa ada ikut ngambil bagian, yaitu sebisa mungkin dikembalikan, bahkan kalau bisa lebih besar daripada apa yang diambil, karena dikhawatirkan itu akan jadi masalah di akhirat. Nah, nonton ya. Kalau yang zina tadi, Kalau yang zina kembalikannya gimana? ayo kita kembalikan zina. Ya. Kalau zina ini perlu kita pahami bersama Bapak Ibu ya. Masalah zina. Jadi zina itu adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Ada 3 syarat yang ada dalam hadis-hadis tentang zina. Yang pertama, kalau bisa laksanakan hukumnya. Kalau bagi yang belum pernah menikah, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kalau sekarang di penjara 1 tahun. Kalau yang sudah pernah menikah berarti harus ranjam sampai mati. Tapi ini kalau dilakukan di Indonesia jadi masalah besar. Jenengan, ayo ranjam saya. Begitu yang habis ngeranjam, yang tukang ranjamnya diambil masuk penjara semua. Karena negara kita tidak 100% menggunakan hukum Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tutupi. Jadi kalau memang pernah dilakukan, jangan dibuka, tutupi. Banyak bertaubat kepada Allah. Insya Allah kita masih mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni semua dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Nah, bukti kalau kita ingin Allah menghendaki kita diampuni yaitu dengan menutup semuanya. Jangan pernah mengungkap. Jangan bangga malah. Oh, aku ngene-ngene tau berzina 15 kali. Jangan bangga. Justru tutupi. Kalau kita pernah memang melakukan dosa yang sangat besar, ditutupi. Karena ada dalil yang menyatakan barang siapa yang berdosa lalu Allah menutupi aibnya dan kemudian dia juga menutupi, maka di akhirat Allah juga mengampuni. Tapi kalau dibuka, justru kata Rasulullah, justru Allah tidak akan mengampuni karena dia membuka. Ya, kalau masalah zina. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar pertanyaan yang kedua saya tadi kan syirik yang nggak disengaja atau yang nggak ngerti, walaupun apapun nggak dimaafkan. Terus seandainya dulunya pernah syirik terus nggak paham sampai mati, itu hukumnya gimana? Terus seandainya paham setelah ngaji itu tobatnya gimana? Nah, kalau tobatnya tadi istighfar. Ya, kalau tobatnya istighfar. Tapi kalau misalnya sampai meninggal dia tetap tidak paham, disitulah Allah akan datang. Dulu saya cuma minta kamu jangan syirik. Nah, Allah meminta kita jangan syirik, maka kewajiban kita untuk mencari tahu bagaimana caranya kita tidak syirik. Jadi kalau kita misalnya hari ini dibuka hatinya, wah kalau begitu aku harus belajar tentang tauhid dan syirik nih, itu alhamdulillah berarti Allah memberikan hidayah. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa dimudahkan oleh Allah untuk memahami mana syirik, mana tauhid. Nah, begitu? Iya, silakan. Saya pernah lihat hadis itu gini. Barang siapa yang membacakan lafaz la ilaha illallah sampai panjang itu, diampuni dosa-dosanya 4.000 dosa-dosa besar. Ini termasuk hadis yang sahih apa dhaif itu. Terima kasih. Barang siapa yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah dipanjangkan, hadis itu dipanjangkan ya panjangannya
Berarti satu ambekan satu masalah itu. Terus diampuni dosa-dosanya 4.000 dosa-dosa besar gitu. Saya belum pernah dengar hadis itu meskipun saya sudah membaca lebih dari 10.000 hadis. Saya belum pernah dengar hadis itu. Hadis itu asing bagi saya belum pernah dengar hadis itu. Yang 4.000 dosa besar ya. Maaf Pak, saya itu kan mempelajari hadis-hadis itu namanya kita tangkihul qaul. Terus Tangkihul qaul ya. Nah, Di antara fadilah-fadilahnya termasuk la ilaha illallah dan sebagainya dan ilmu itu. Tapi seandainya saya mempelajari hadis-hadis seperti itu, terus saya nggak tahu ini yang sahih apa yang tidak, terus seandainya saya ajarkan terus membosan, terus hukumnya gimana gitu ya? dalilnya ada jelas man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku Nabi, maka hendaklah dia bertempat di neraka. Berdusta atas nama Nabi ada 3. 1, sengaja bikin hadis palsu, bikin sendiri. Yang kedua, sengaja menyebarkan hadis yang dia belum tahu ini sahih atau dhaif. Kalau sahih alhamdulillah, kalau dhaif tetap benar. Berhubungan di dalam benaknya itu kayak muncul orang lain. Nah, Terus itu untuk cara bertobatnya gimana? Cara bertobatnya gimana? Atau pada saat sudah melakukan hubungan itu kita harus bagaimana? ya bagaimana gitu. Nomor 1, jangan ngomong itu ke istri. Nanti kalau ngomong sama istrinya itu akan terjadi perang dunia ketiga. Nomor 1. Yang kedua, Allah mengampuni dosa yang tidak terucap. Selama itu masih di hati atau masih di pikiran, Allah mengampuni. Cuma itu tidak bagus, ya. Tidak bagus kalau membayangkan orang lain. Itu berarti ada sesuatu yang bermasalah dengan pikiran kita. Tapi selama itu tidak terucap, maka itu tidak bernilai dosa. Tapi kalau jenengan ungkapkan ke istri, itu jadi masalah besar itu. Aku tadi tuh bayangan, wes, jadi besar, kan ya? Iya. Kita ini enggak Ustaz harus kayak membayar apa gitu atau hanya perbanyak istighfar saja, kemudian sayangi istrimu lebih lagi. Nah, itu yang parahnya. Tidak ada dosanya ya. Ya maksudnya kan biasanya kalau tobat itu kita harus kayak ada apa? Zakat kah atau apa gitu. Nah, cukup perbanyak istighfar, kemudian cintai istri lebih dalam lagi, supaya bayangannya sih dia sudah hilang gitu ya. Jadi dengan istighfar, kemudian uang yang ada segera kasihkan ke istri, ayo kita jalan-jalan gitu. Ya, karena sesuatu yang tidak terucap di mulut itu tidak dihitung dosa oleh Allah. Ya, dan kita tuh pasti punya bayangan-bayangan atau mungkin kejahatan-kejahatan. Kadang-kadang ya kita, apa tak pukul apa, ada aja tuh bisikan. Iya. Satu lagi ya. Nah, boleh. Masya Allah ya. Nah, kan tadi menyinggung masalah kayak kolbun salim. Apa? Yang kolbun salim tadi. Kolbun salim. Nah, kekeliruan ada penjelasan saya dan jenengan tahu yang lebih sahih, tolong saya ditegur supaya kita sama-sama di jalan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumidz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum akhir saya sampaikan kepada seluruh jamaah yang telah menghadiri acara ini dan nantikan kajian tematik berikutnya insya Allah 2 pekan lagi di Markas Gema ya, di TGP.